Beralih ke informasi lain, aparat Polresta Denpasar masih memburu pelaku penculikan dan pencabulan bocah 10 tahun warga desa Sesetan Denpasar. Saat ini penyidik tengah berupaya membuat sketsa wajah pelaku dari hasil keterangan korban. Penyidik Polresta Denpasar Kamis siang mendatangi rumah korban penculikan dan pencabulan di Jalan Tukat Buaji Sesetan Denpasar untuk melanjutkan berita acara pemeriksaan. Sampai saat ini, penyidik masih mengumpulkan informasi dan barang bukti untuk mengidentifikasi pelaku penculikan. Penyidik kesulitan melacak pelaku karena minimnya saksi. Korban yang baru berusia 10 tahun juga tidak mengingat plat nomor mobil pelaku penculikan. Ayah korban memastikan motif penculikan ini murni kriminal karena sebelum kejadian tidak pernah ada masalah dengan orang lain. Oh, tidak ada saya. Saya tidak pernah ada bermasalah dengan orang lain. Yang jelas, kalau menurut saya sih kemungkinan ini memang murni orang itu entah dia menemukan anak saya atau ngincar atau gimana, saya nggak ngerti. Yang jelas dia tidak pernah konflik dengan saya. Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Sangkrah Denpasar untuk memastikan sejauh mana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Sementara untuk buru pelaku, penyidik tengah berupaya membuat sketsa wajah dari hasil keterangan korban. Pelaku kita rencana akan membuat skep gambar dulu raut mukanya karena kita minim untuk saksi-saksi, ya, termasuk nanti kita cari CCTV yang ada di sekitar lokasi TKP. Selasa sore, bocah berinisial L yang tinggal di Jalan Tukat Buaji Denpasar diculik oleh seorang tak dikenal dengan menggunakan mobil Avanza. Awalnya, korban yang sedang bermain di depan rumah tiba-tiba didatangi pelaku dan diminta mencari jarum di dalam mobil. Karena tidak menaruh curiga, korban pun menuruti permintaan pelaku. Namun saat di dalam mobil, korban langsung dibawa kabur oleh pelaku. Korban sempat dibawa ke sejumlah lokasi mulai dari Jalan Nangka hingga Ubud. Selama dalam perjalanan, korban mengaku mengalami pelecehan seksual sebanyak 2 kali. Pada Selasa jelang tengah malam, korban diturunkan di sekitar Pasar Negari Singapadu, Gianyar. Setelah ditolong warga, korban akhirnya diserahkan kepada aparat kepolisian. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.